Dahulu kala, seorang putri cantik tinggal di sebuah kastil besar, dan suatu hari ayahnya memberinya balon emas untuk ulang tahunnya. Sang putri sangat menyukai hadiah itu sehingga dia menghabiskan seluruh waktunya dengannya. Pada suatu hari, gadis itu pergi bermain bola di taman, tetapi setelah bermain, dia tidak memperhatikan bagaimana dia berakhir di dekat kolam. Sang putri melempar bola ke atas dan mencoba menangkapnya, tapi dia terlepas dari tangannya, berguling di rumput dan langsung jatuh ke kolam. Sang putri mencoba mendapatkan bola, tetapi bola berada di bagian paling bawah. Kemudian gadis itu tidak punya pilihan selain duduk di tepi kolam dan menangis dengan sedihnya. Tapi kemudian terdengar suara dari rerumputan. Sang putri menoleh ke belakang dan melihat seekor katak di depannya. Dia memandang gadis itu dan bertanya mengapa sang putri menangis. Gadis itu sangat terkejut melihat katak berbicara dan menceritakan bagaimana dia menjatuhkan bola ke dalam air. Katak itu mendengarkan dengan penuh perhatian, melompat mengelilingi kolam dan mengundang gadis itu untuk mengembalikan bola. Tetapi sebagai gantinya dia meminta untuk memenuhi satu permintaan, berteman dengan katak dan membawanya ke istana. Setelah berpikir sejenak, sang putri setuju. Kemudian katak itu melompat ke dalam air dan menghilang dari pandangan. Segera dia muncul dengan bola emas dan melemparkannya ke sang putri. Setelah menerima hadiahnya kembali, sang putri dengan senang hati berlari ke istana. Kemudian katak itu mengingatkan gadis itu tentang persetujuan mereka. Tetapi sang putri hanya tertawa dan berkata bahwa katak jelek tidak bisa tinggal di istana. Jadi, gadis itu meninggalkan katak itu dan kembali ke kastil. Di malam hari, raja, ratu dan putri berkumpul untuk makan malam. Tapi begitu mereka mulai makan, mereka mendengar ketukan di pintu. Kemudian kepala pelayan memasuki ruangan dan mengumumkan bahwa seekor katak sedang duduk di ambang pintu. Dia meminta izin untuk masuk dan mengklaim bahwa dia diundang oleh sang putri. Raja menatap putrinya dengan tegas, dan sang putri memberitahunya tentang segala sesuatu yang terjadi di pagi hari di tepi kolam. Sang ayah memikirkannya, dan kemudian berkata bahwa jika sang putri menjanjikan sesuatu, dia harus menepati janjinya. Kemudian raja memerintahkan kepala pelayan untuk membiarkan katak itu masuk. Pintu terbuka dan seekor katak kecil memasuki kastil. Dalam beberapa lompatan, dia menemukan dirinya di meja. Katak itu kemudian membungkuk kepada raja dan berterima kasih padanya karena mengizinkannya masuk. Setelah itu, katak itu melompat ke piring sang putri. Raja memerintahkan piring untuk dibawa ke tamu, tetapi katak menghentikannya dan berkata bahwa dia bisa makan dari piring sang putri. Gadis itu sangat marah, tapi dia tidak menunjukkannya, berharap setelah makan malam katak itu akan meninggalkan istana. Namun, ketika sang putri bangkit dari meja, katak itu mengikutinya. Dan setelah beberapa saat, tamu itu ingin tidur. Sang putri menawarinya kamar tamu, tetapi katak berkata bahwa ia ingin tidur di tempat tidur gadis itu. Dan sang putri, karena takut mengecewakan ayahnya, setuju. Kemudian katak itu melompat ke atas tempat tidur raja dan menyandarkan kepalanya di atas bantal yang empuk. Dan sang putri harus berbaring di sampingnya. Di pagi hari, katak membangunkan gadis itu dan berkata bahwa dia memiliki permintaan terakhir. Setelah itu dia pasti akan pergi. Dan hati sang putri dipenuhi dengan harapan. Katak itu berhenti sejenak, menatap mata gadis itu, lalu meminta untuk mencium bibir kataknya. Sang putri melompat dari tempat tidur dengan marah dan dengan tegas menolak untuk mencium katak jahat itu. Dan tamu itu, mendengar ini, menangis dengan sedihnya. Tiba-tiba sang putri merasa sangat kasihan pada katak malang itu sehingga dia tidak punya pilihan selain menciumnya. Segera setelah tuan putri melakukan ini, cahaya terang menerangi ruangan. Sesaat kemudian, ketika lampu padam, di depannya bukan lagi seekor katak, melainkan seorang pangeran yang tampan. Dia mengatakan bahwa pernah seorang penyihir jahat mengutuknya, dan untuk mematahkan mantranya, dia harus menghabiskan hari dengan sang putri dan mendapatkan ciuman darinya. Putri yang tercengang itu senang. Mereka pergi ke raja bersama-sama dan kemudian menikah, dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Dan sang putri tidak pernah lagi menilai orang dari penampilan mereka. Di kerajaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, raja dan ratu hidup. Mereka hanya memimpikannya satu hal, memiliki anak. Ketika mereka sudah kehilangan semua harapan, putri mereka lahir. Dia sangat manis dan cantik. Pada kesempatan ini, sebuah perayaan besar diatur, dan banyak tamu diundang ke istana, di antaranya adalah para penyihir yang baik.
Mereka mendapat sambutan yang paling hangat dan ramah. Tetapi Raja dan Ratu membuat kesalahan besar, mereka lupa mengundang penyihir lain. Dia tidak meninggalkan menaranya selama bertahun-tahun, dan semua orang mengira dia sudah lama meninggal. Ketika saatnya tiba untuk memberikan hadiah kepada sang putri, para peri dengan murah hati menghadiahinya dengan kecantikan, hati yang baik, kecerdasan, suara yang indah, kemampuan menari dan memainkan berbagai alat musik. Ketika giliran penyihir terakhir tiba, tiba-tiba peri jahat memasuki aula, yang mereka lupa undang ke liburan. Peralatan makan segera dibawakan untuknya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan hormat sebagaimana mestinya. Menarik piala dan piring darinya, dia menggumamkan mantra. Penyihir itu berharap pada hari ulang tahunnya yang ke-16, sang putri menusuk tangannya dengan spindle, dan karenanya dia mati. Ratu menangis dengan sedih atas keinginan penyihir jahat itu, dan Raja memerintahkan untuk menangkap penyihir itu. Tapi dia sudah menghilang dengan tawa yang tidak menyenangkan. Untungnya, peri terakhir belum sempat mengucapkan keinginannya kepada sang putri. Dia tidak bisa membatalkan mantranya, tetapi berjanji bahwa gadis itu tidak akan mati, tetapi hanya akan tertidur lelap sampai dia dibangunkan oleh ciuman cinta. Raja segera memerintahkan penghancuran semua gelendong di kerajaan. Dan kemudian tibalah hari ulang tahun ke-16 sang putri, hari yang dibicarakan oleh peri jahat. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Raja memerintahkan 3 penyihir untuk menjaganya. Peri menjaganya seperti biji mata mereka. Pada hari ini, Raja dan Ratu mengunci gadis itu di sebuah ruangan untuk mencegah kejadian buruk. Tapi sang putri tidak mau dikurung. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding kamarnya, yang belum pernah dilihat gadis itu. Dia mendengar suara aneh di luar pintu. Terbakar rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang menunggunya, gadis itu memasuki dirinya. Pintu menuju ke sebuah ruangan gelap di mana seorang wanita sedang duduk dengan punggung menghadap putri. Dia berputar. Gadis itu belum pernah melihat poros seumur hidupnya. Dia menjadi penasaran. Sang putri pergi ke poros, menyentuhnya, menusuk jarinya dan tertidur lelap. Dan wanita itu ternyata adalah peri jahat yang sangat senang karena mantranya menjadi kenyataan. Sekarang semua orang memanggil putri tidur cantik. Setelah mengetahui kemalangan tersebut, penyihir yang baik hati memutuskan untuk menidurkan Raja dan Ratu serta seluruh kerajaan sampai gadis itu terbangun. Segera, semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri tumbuh di sekitar kastil sehingga tidak ada yang bisa melewati semak-semak seperti itu. 100 tahun kemudian, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain pergi berburu. Melihat dari jauh menara kastil yang ditinggalkan, dia teringat cerita lama tentang putri tidur yang diceritakan oleh orang tuanya. Dan pangeran memutuskan untuk masuk. Dia berjuang untuk melewati semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri. Namun pada akhirnya, sang pangeran mendekati gerbang kastil yang ditinggalkan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kastil, dan melihat ke ruang tahta. Di sana pangeran melihat Raja dan Ratu sedang tidur. Kemudian, di salah satu kamar, dia melihat putri tidur. Dia sedang tidur di tempat tidur yang dihiasi bunga. Pangeran pergi ke tempat tidur, menatap putri cantik itu, dan merasakan cinta memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium putri tidur. Dan pada saat itu, dia membuka matanya dan melihat seorang pangeran tampan. Raja dan Ratu juga terbangun, seperti halnya seluruh kerajaan. Mereka sangat gembira, dan untuk menghormati kedua mempelai, pernikahan terindah yang pernah ada di dunia segera diatur. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya.